Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel Kurniawan OSC. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Smart Chemistry Competition, yaitu Olimpiade Kimia yang diadakan oleh Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas soal sampai nomor 30. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan dari nomor 31. Mari kita baca dulu soalnya. Pemanasan termokimia reaksi gas N2 dan gas H2 adalah sebagai berikut. Ini reaksinya. Bila energi ikatan HH dan energi ikatan NN rangkap 3 berturut-turut adalah 436 dan 946, maka energi ikatan rata-rata NH dalam molekul NH3 adalah, baik ini adalah materi termokimia yang berkaitan dengan energi ikatan. Untuk mengerjakan soal ini kita harus menggambarkan molekul-molekulnya dulu berdasarkan reaksi. Untuk N2 itu adalah N rangkap 3 ditambah H2 itu H rangkap 1, tapi karena di sini koefisien H2 nya adalah 3, maka kita gambar 3 seperti ini. Kemudian dia menjadi NH3, ada 2 NH3, berarti kita gambar ini NH3 yang pertama, kemudian ini NH3 yang kedua. Nah, prinsip dari energi ikatan dan entalpi reaksi itu adalah sebagai berikut. Delta H atau entalpi reaksi itu sama saja dengan energi ikat reaktan dikurangi energi ikat produk. Reaktan itu yang sebelah kiri ya, ini reaktan. Produk itu yang sebelah kanan. Oke, yang pertama untuk yang direaktan itu ada NN pangkat 3, NN pangkat 3, NN rangkap 3, kita tulis saja NN rangkap 3, ditambah dengan ada HH sebanyak 3, berarti 3 kali HH begini. Kemudian di produk kita punya HN, HN ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 HN. Atau NH sama aja ya, HN sama NH ya, begini. Nah, di soal diketahui delta H-nya min 92, kita masukin saja min 92. Kemudian NN rangkap 3-nya adalah 94,6 946 tambah 3 kali HH itu adalah 436. Kemudian nah NH-nya ini belum tahu. NH-nya di sini yang dicari ya. Ya sudah, tinggal kita hitung saja. Ini min 92 tetap min 92, 946 tambah 3 kali 436, kita bisa hitung hasilnya adalah 2254 dikurangi 6 NH. Dari sini tinggal pindah ruas ya berarti ya. Min 92, 2254-nya pindah ruas jadi minus, sama dengan 6 kali energi ikatan NH. Min 92 dikurangi 2254 itu adalah minus 2346, 6 kali energi ikatan NH. Berarti energi ikatan NH itu sama dengan minus 2346 dibagi 6. Saya ketemu hasilnya adalah minus 391. Nah, tapi kok minus ya? Bentar, mungkin ada yang salah di persamaan saya. Min 92 sama dengan 2254 minus 6 kali energi NH. 2254-nya pindah jadi ini minus. Oh ya teman-teman, ada kesalahan di tempat saya ya. Ini kan masih ada minus nih di depan 6 NH, ini jadi minus. Ini minus juga, berarti ini minus juga. Minus dibagi minus jadinya plus. Nah ini, jadi jawabannya adalah plus 391. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke nomor 32. Suatu silinder yang sudah dikosongkan yang isinya 5 liter diisi dengan 25,5 gram gas NH3 dan 36,5 gram gas HCl. Hitunglah tekanan pada temperatur 85 derajat Celcius sesudah kedua gas tersebut bereaksi sempurna sesuai reaksi ini. Oke, ini kan yang ditanya adalah setelah reaksi ya. Maka kita analisa dulu kondisi mula-mula atau sebelum reaksi. Ini kan kita punya NH3 dengan massa 25,5 gram. Kemudian kalau kita mau hitung
Karena ini gas ya, yang dicari tekanan, kita langsung ubah ke tekanan nanti. Tapi sebelum itu kita hitung dulu MR-nya. MR-nya ini adalah NH3, N itu 14, H itu 1, 14 tambah 1 kali 3, 17. Oke, ini untuk NH3, kemudian HCl. Yang diketahui masanya adalah 36,5 gram. MR-nya untuk HCl, H itu AR-nya 1, Cl itu 35,5. Berarti HCl 36,5. Sebelum kita menghitung tekanan mula-mulanya, mari kita hitung dulu molnya. Mol ini akan sama dengan W per ml. Masanya 25,5 per 17. Kalau yang HCl itu adalah 36,5 per 36,5. Kita hitung dulu aja yang HCl ini gampang ya, 1 mol. Kalau untuk yang NH3 25,5 dibagi 17 itu hasilnya adalah 1,5. Oke, jadi udah nemu ya molnya ya. Sekarang karena molnya sudah nemu, kita bisa lanjutkan lagi menghitung tekanan. Tekanan mula-mula ini ya. Tekanan NH3 itu berarti sama dengan nRT per V. Kalau yang HCl sama juga nRT per V, tapi pakai data molnya si HCl. Kita masukkan aja molnya 1,5, R itu konstanta 0,082, T itu suhu dalam Kelvin, ini kan suhunya 85 derajat Celcius nih. Ini itu sama saja dengan, kalau kita ubah ke Kelvin, 358 Kelvin. Jadi kita masukinnya yang Kelvin ya. Ini dibagi volume dalam liter. Volume wadahnya 5 liter, kita masukkan 5. Dah, selesai untuk yang NH3. Kita masukkan untuk yang HCl, molnya 1, R-nya 0,82 per kali suhunya 385 per volumenya 5. Ya, mari kita hitung masing-masing. Untuk tekanan NH3 pada kondisi mula-mula adalah 9,471 atm. Sedangkan untuk HCl tekanan mula-mulanya adalah 6,314 atm. Nah, ini baru kondisi mula-mula ya teman-teman ya. Ternyata kok tidak cukup, nggak apa-apa, kita lanjutkan di bawahnya. Langkah kedua adalah kita bikin skema reaksi. Kita tulis ulang reaksinya. NH3 tambah HCl ini gas menghasilkan produk NH4Cl solid. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula kan kita sudah tahu nilainya. NH3 mula-mula adalah ini 9,471. HCl itu adalah 6,314 sesuai hasil perhitungan. NH4Cl awalnya nggak ada. Nah, ini kan dalam bentuk tekanan ya. Maka yang bernilai, yang punya nilai itu hanya yang gas saja. Untuk yang S solid seperti NH4Cl ini nanti nggak akan dihitung. Jadi kita tidak usah pedulikan yang NH4Cl ya. Sekarang kita lihat NH3 sama HCl. Koefisiennya sama-sama 1, tapi tekanannya yang HCl lebih kecil, maka yang HCl akan berkurang semua. Kemudian NH3 akan berkurang sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Karena HCl koefisiennya 1, NH3 1, maka berkurangnya sama. Kemudian HCl-nya habis, sisa 0. NH3 tersisa 9,471 dikurangi 6,314. Hasilnya adalah 3,157 atm. Ini jawabannya ya teman-teman. Berarti opsinya 3,157. Nggak ada ya. A few moments later. Oke, saya sih nggak nemu kesalahan dari perhitungan saya di sini. Tapi kalau teman-teman nemu bagian mana yang saya salah, nanti kasih tahu di komen aja ya. So, jawabannya untuk nomor 32 ini di opsinya nggak ada. Jawaban saya temukan adalah F, 3,157 atm.
Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 33. Diketahui energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Perubahan entalpi untuk reaksi 2Cl2 tambah 2H2O menjadi 4HCl tambah O2 adalah, oke, kita kasih batas dulu ya. Kita kasih batas dulu biar tidak tumpang tindih. Pertama kita gambar dulu 2Cl2, 2H2O. Sini aja 2Cl2 berarti Cl ada 2. Tambah 2H2O. H2O itu gini. HOH ada 2 berarti HOH. Ini yang reaktan ya. Dia berubah menjadi produk-produknya HCl. 4HCl berarti ada HCl, 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 HCl. Dah selesai. Terus O2 ada 1. O2 itu rumusnya adalah, strukturnya adalah seperti ini. O sama O rangkap. Ini reaktannya sebelah kiri, sebelah kanan ini adalah produknya. Kita kan diminta untuk menghitung perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu delta H simbolnya. Rumus dasarnya adalah delta H sama dengan energi ikatan reaktan dikurangi energi ikatan produk. Nah, jadi kita hitung dulu aja nih energi reaktannya berapa. Energi ikat reaktan itu berarti sama dengan 2 kali ClCl ditambah HO atau OH ini ya. HO nya ada 1, 2, 3, 4, 4 HO atau OH aja. Tinggal kita masukkan angkanya. 2 kali ClCl adalah 244 di sini teman-teman. Kemudian OH nya di sini 464. Berarti kalau kita total energi ikatan reaktannya adalah 2 kali 24 ditambah 4 kali 464. Hasilnya adalah 2344. Ini adalah energi ikatan dari reaktan. Sekarang kita hitung energi ikatan dari produknya. Ini ada HCl berarti ada 4 energi ikatan HCl tambah 1 energi ikatan OO rangkap. HCl itu adalah 432 di soal. Sementara untuk OO rangkap itu adalah 498. Ini kalau kita totalkan 4 kali 432 ditambah 498 itu hasilnya 2226. Ini adalah energi ikatan produk. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan aja ke rumus delta H. Tuliskan di sini ya. Delta H sama dengan energi ikatan reaktan 2344 dikurangi energi ikatan produk 2226. 2344 kurangi 2226 hasilnya adalah 118 kilojoule. Ini karena nggak ada tanda minusnya berarti artinya dia plus. Jawabannya adalah plus 118 kilojoule yang D. Itu ya teman-teman, nomor 33. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 34. Beberapa sel volta dibuat dengan katoda Cu dan beberapa logam lain sebagai anoda. Jika kedua elektroda dihubungkan dengan sebuah lampu yang dipasang sedemikian rupa, lampu akan menyala paling terang apabila digunakan anoda. Oke, kita harus tahu ini ya, apa namanya? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita harus tahu data E0 reduksinya. Tapi kan di sini nggak ada ya di soal. Nah, cara yang kedua itu adalah kita harus hafal direct volta. Semakin jauh jarak antara katoda dan anoda, maka voltase yang dihasilkan oleh sel volta akan semakin tinggi. Nah, masalahnya di sini kalau nggak hafal bisa kacau. Saya pun nggak hafal sebenarnya. Jadi kita bisa cari dulu ya. Ini direct voltanya. Jadi prinsipnya tadi adalah ketika letak katoda dan letak anoda itu saling berjauhan, semakin jauh, maka voltase yang dihasilkan akan semakin besar. Kalau voltase yang dihasilkan semakin besar, maka lampu akan menyala lebih terang. Sekarang mari kita periksa yang di soal diketahui Cu.
Cu itu di sini. Kemudian kita cari anodanya antara Ag, Ni, Zn, Al, Mg, mana yang paling jauh jaraknya. Kita periksa dulu. Untuk Ag itu letaknya di sini. Nah, ini selisihnya 2 aja ya. Kemudian Ni mana ini? Ini Ni. Nah, ini selisihnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian Zn. Nah, ini makin jauh lagi Zn. Terus opsi D ini ada Al di sini, lebih jauh lagi. Kemudian yang terakhir Mg di sini. Nah, berarti kan jarak yang paling jauh itu adalah antara Mg dan Cu. Maka yang menghasilkan nyala lampu paling terang adalah ketika katoda Cu, anodanya Mg. Maka kita pilih jawaban yang tepat adalah Mg. Begitu. Sekarang kita lanjutkan nomor 35. Dalam kalorimeter, volume tetap 100 ml larutan NaOH X molar direaksikan dengan 100 ml HCOOH 2 molar. Dalam reaksi ini, suhu larut dan naik sebesar 5 derajat Celcius. Bila larutan yang terbentuk mempunyai kalor jenis dan massa jenis berturut-turut sekian, dan kalau reaksi antara NaOH dan HCOOH adalah sekian, maka nilai X adalah, oke, ini kasusnya kalorimeter atau kalorimetri. Kalorimetri itu kalau kapasitas kalorimeternya diabaikan, rumusnya cuma seperti ini. N kali minus delta H sama dengan massa air kali C air kali delta T air. N ini kan adalah mol zat yang bereaksi ya. Kita belum tahu berapa, jadi kita simbolkan dia sebagai N. Delta H-nya kita sudah tahu minus 42 kJ per mol. Ini biar enak kita jadikan joule aja ya. Kita jadikan joule jadi 42.000. Ada tanda minusnya. Minus ketemu minus di rumus jadinya plus 42.000. Massa ini massa air atau massa larutan. Kan tadi yang dicampur kan adalah 100 ml NaOH dan 100 ml HCOH. Berarti kalau kita total dia kan 200 ml kan. Nah, masalahnya 200 ml itu kan volume. Kita harus ubah volume itu ke dalam massa terlebih dahulu. Gimana caranya? Kita pakai data 1 gram per mililiter ini. 1 gram per mililiter ini artinya adalah 1 gram itu setara 1 mililiter. Kalau 10 gram ya setara 1 mililiter. 10 gram setara dengan 10 mililiter. Kalau 5 gram setara juga dengan 5 mililiter. Ini artinya dari 1 gram per mililiter. Jadi kalau kita tadi punya 200 ml ya itu setaranya sama 200 gram. So massa di sini kita bisa masukkan 200 gram. Dikali C ini kalor jenisnya udah tahu ya ini ya. 4,2 joule per gram per derajat Celcius. 4,2 dikali delta T ini adalah perubahan suhu akhir dikurangi suhu awal. Karena dia ini disebut naik, maka delta T-nya positif sebesar 5. Ini sudah ketemu. Nah, selanjutnya tinggal kita otak-atik aja. N ini akan sama dengan 200 kali 4,2 kali 5 per 42000. Ini hasilnya mol zat yang bereaksi adalah 0,1 mol. Nah, 0,1 mol ini mol zat yang bereaksi siapa? Ya tentu saja NaOH gitu kan. Salah satu antara NaOH atau HCOOH. Nah, karena yang dicari NaOH, kita bahasnya molnya itu kita anggapnya mol NaOH yang bereaksi. Jadi ini langkah tahap 1, sekarang langkah tahap 2 adalah bagian NaOH yang bereaksi. Mol itu kan sama saja molaritas dikali volume. Molnya tadi udah nemu 0,1, molaritasnya, nah ini yang dicari, X. Kali volumenya NaOH 100 ml. Kalau kita jadikan liter, dia hasilnya adalah 0,1. Begini. Nah, sehingga kalau dari persamaan ini kita bisa tahu X adalah 0,1 dibagi 0,1. Tidak lain dan tidak bukan adalah 1 molar. Karena jawabannya 1 molar, A, B, C, D, E yang C.
Ini untuk nomor 35. Selanjutnya nomor 36. Jika kalor pembentukan CH4 adalah A kJ per mol dan kalor pembentukan CO2 dan H2O masing-masing B dan C, maka kalor reaksi pembentukan 80 gram CH4 adalah kok pembentukan yang ditanya? Ini ada ABC-nya ya. Ini berarti bukan pembentukan maksudnya. Ini mungkin typo. Bukan pembentukan tapi pembakaran. Pembakaran ya. Nah, reaksi pembakaran itu biasanya adalah zat yang dibakar ditambah oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Tinggal kita setarakan. C-nya sudah sama, H-nya yang di kiri 4, yang di kanan 2, maka kita perlu kali 2 yang di kanan biar sama-sama 4. O-nya yang di kiri 2, O yang di kanan 2 tambah 2 kali 1, 2, 4. Berarti supaya sama yang di kiri dikali 2 seperti ini. Nah, cara menghitung delta H suatu reaksi itu salah satunya adalah menggunakan data kalor pembentukan atau entalpi pembentukan. Hal-hal yang perlu diketahui di entalpi pembentukan itu adalah delta HF itu untuk simbolnya. Untuk simbol kalor pembentukan atau entalpi pembentukan. Nah, kemudian ada lagi beberapa nilai delta HF yang harus teman-teman ketahui. Delta HF untuk unsur, entalpi pembentukan unsur itu adalah 0. Jadi kalau di sini ada unsur kayak oksigen, ini delta HF-nya 0. Nah, sekarang mari kita data dulu CH4 ini. Delta HF-nya kalau berdasarkan soal itu adalah A. Kalau yang oksigen ini 0 karena dia unsur. Yang CO2 ini adalah B ya di soalnya. Sementara H2O-nya, delta HF-nya adalah C. Sekarang mari kita tentukan delta H dari reaksi pembakaran CH4 ini. Gimana caranya? Nah, rumusnya gini. Delta H reaksi itu sama saja dengan delta HF produk di total dikurangi delta HF reaktan yang di total. Sekarang kita cari dulu saja delta HF produk. Produk itu berarti kan CO2 sama H2O. Karena di sini CO2-nya cuma 1, ya udah maka B gitu aja. Kemudian untuk H2O ini kan koefisiennya 2. Delta HF-nya H2O adalah C, maka untuk H2O ini kita kali 2. 2C begini. Dikurangi delta HF reaktan. Reaktannya kan untuk O2 ini 0. Berarti nggak ngaruh. Untuk CH4 itu A dan koefisiennya 1 aja. Berarti ya udah ini A. Ini adalah delta H untuk reaksi ini. Satuannya adalah kilojoule per mol. Nah, yang ditanya ini adalah kalor reaksi kalau yang bereaksi adalah 8 gram CH4. 80 gram CH4. Maka untuk menghitung kalor reaksi ya tinggal delta H-nya dikalikan sama mol. Nah, molnya ini berapa? Kita cari dulu. Mol CH4 yang bereaksi itu berarti sama saja dengan massa dibagi MR. Massanya adalah 80 sesuai di soal. MR-nya untuk CH4, C itu 12, H itu 1. Tapi ada 4H di sini, maka 1 kali 4, 4. Ditambah yang C 12, berarti 16. 80 dibagi 16 itu sama dengan 5. Sehingga kalau mau mencari Q reaksi pembakaran 80 gram CH4 itu akan sama dengan delta H-nya yang sudah kita tentukan B plus 2C min A kali molnya. Molnya berapa? 5. Ini ya, ini karena perkalian boleh diulang balik lah. Ditulis 5 dulu juga boleh. So, jawaban yang paling tepat adalah 5 kali B plus 2C min A. B plus 2C min A kali 5A, ini yang D jawabannya. Selesai untuk nomor 36. Kita lanjutkan untuk nomor 37. Berdasarkan reaksi berikut, ini reaksinya. Bila pada saat tertentu laju pengurangan terhadap gas CH4 di sini, itu adalah 4 meter per second, maka laju penambahan gas CH3Br adalah, ini CH3Br. Oke, laju
laju reaksi masing-masing zat itu perbandingannya sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau kita bandinginnya CH4 sama CH3Br, ini bisa kita tulis laju CH4 dibanding laju CH3Br itu akan sama dengan koefisien CH4 per koefisien CH3Br. Ini kita pakai perbandingan ini karena yang diketahui CH4, yang dicari CH3Br, jadi pas aja. Kemudian laju CH4 diketahui di soal, yaitu 4, kita tuliskan di sini 4 per laju CH3Br itu yang ditanya, berarti kita nggak tahu ya, kita misalkan X itu aja. Koefisien CH4 kalau berdasarkan reaksi koefisiennya 1, CH3Br pun juga 1. Kalau kayak gini berarti kita bisa simpulkan bahwa nilai X sama dengan 4. X tadi adalah laju CH3Br, sehingga kalau dalam soal nomor 37 ini jawabannya adalah ya ini 4 molar per sekon. Jawabannya adalah E. Itu nomor 37. Kita lanjutkan nomor 38. Amonia dapat dibakar dengan reaksi, ini reaksinya kayaknya sih udah setara, udah setara ya. Jika pada waktu tertentu diketahui laju reaksi amonia sebesar 0,24 mol per liter per second, maka laju reaksi oksigen dan laju reaksi pembentukan H2O berturut-turut adalah, ini prinsipnya sama dengan yang ada di nomor 37. Perbandingan laju zat itu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Jadi ini misalnya kita mau mencari dulu yang O2, ya sudah, R-nya O2 bandingkan dengan R-nya yang diketahui ini adalah amonia. Amonia itu yang ini ya teman-teman, NH3 ya. Ketiga, maka ini akan sama dengan koefisien O2 dibagi koefisien NH3. Nah kalau kita hitung RO2 ini yang nggak kita ketahui, statusnya RO2 per RNH3, lajunya NH3 adalah 0,24. Koefisien O2 itu adalah 5, koefisien NH3 itu adalah 4. Jadi kalau kita hitung ya ini ya, 0,24 ini nanti pindah ruas, jadinya 5/4 dikali 0,24. Hasilnya adalah 0,3. Ini untuk yang laju oksigen. 0,3 mana laju oksigen. Nah, berarti antara yang B atau yang D. Sekarang kita hitung untuk yang ditanya lagi H2O. Sama prinsipnya, berarti ini kita akan pakai lajunya H2O per lajunya yang diketahui amonia, sama dengan koefisiennya, karena H2O ya kita pakai koefisien H2O per koefisien amonia. Laju H2O kita nggak tahu, kita tulis aja per lajunya NH3 adalah sesuai di soal 0,24. Koefisien H2O di soal adalah 6, koefisien NH3 adalah 4. Dari sini kita bisa hitung laju pembentukan H2O adalah 6/4 dikali sama 0,24. Hasilnya adalah 0,34. Berarti kalau berturut-turut O2 dulu terus H2O berarti 0,3 dan 0,36. 0,3 dan 0,36, jawabannya adalah D. Nomor 38 selesai. Sekarang lanjut ke nomor 39. Berikut ini pasangan senyawa atau ion yang dapat membentuk larutan penyangga adalah, adapun larutan penyangga yang terdapat dalam cairan ekstrasel makhluk hidup adalah, waduh ini hafalan nih berarti nih. Cairan ekstrasel itu kalau di dalam darah sih ada, dalam darah itu yang nomor 4 ini darah. Dan kalau cairan ekstrasel ini nggak tahu saya. Mari kita tanya Google saja. A few moments later. Ternyata setelah saya googling, salah satu contoh cairan ekstrasel itu adalah darah. Jadi sebenarnya tadi kita udah nemu jawabannya. Kalau larutan penyangga dalam cairan ekstrasel itu salah satunya adalah yang ada di dalam darah, yaitu H2CO3 dan HCl3-. Jadi jawabannya untuk hal ini nomor 39 adalah D. Gitu ya.
Nah, kalau nanti soalnya intrasel, nah intrasel itu fosfat ya, fosfat. Nah, silakan nanti teman-teman kalau untuk hafalan mah bisa explore sendiri ya. Kita lanjutkan nomor 40. Gejala atau proses yang paling tidak ada kaitannya dengan sistem koloid adalah efek tindal. Ada efek tindal itu adalah yang cahaya kalau kena debu-debu gitu kan, itu kan ada kelihatan tuh partikel-partikel. Nah, kayak gitu tuh efek tindal. Dialisis. Dialisis ini prinsip yang dipakai untuk cuci darah ya. Koloidnya ada juga dialisis. Koagulasi ini, nah ini pasti ada koloidnya. Koagulasi pengumpalan koloid. Emulsi ini koloid juga. Ini supaya dua zat yang sulit untuk menyatu dia tetap bersatu. Kayak contohnya susu sama air begitu. Ada emulsinya. Nah, elektrolisis ini bukan. Elektrolisis itu hubungannya sama elektrokimia. Jadi ini kalau nomor 40 ini yang tidak ada kaitannya sama koloid ya. Elektrolisis. Tapi kalau teman-teman elektroforesis, nah elektroforesis itu masuk ke aplikasi koloid begitu. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nomor yang selanjutnya pada video yang lain. Thank you sudah menonton. See you.